Qin Yichan tentu tahu bahwa ini adalah hal terpenting untuk dipertimbangkan saat ini. Namun, ketika niat membunuh muncul di matanya, dia mendengarkan Hong Lian. Bukan ide yang baik untuk berjuang keras. Belum lagi kamu tidak bisa bertarung terlalu banyak. Golden Immortal. Selama Anda melepaskan kekacauan, Anda akan pusing setelah itu. Qin Yichan mengayunkan tinjunya. Sepertinya dia harus menunggu sampai dia memasuki tirai tipis, dan kemudian menanggapinya. Setelah beberapa saat, Butterfly 1000 keluar, tanpa ekspresi berkata, tidak ada yang aneh. Demon Rache melihat beberapa orang sedang terburu-buru, tetapi tidak lupa untuk mengancam. Saya harap Anda mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, mereka datang sebelum tirai cahaya. Tetapi sebelum masuk, orang-orang ini jelas menahan aura, menekan bloodline Xianwei, seolah-olah tidak ada yang ditakuti. Bahkan Qin Yichan melihat seorang pemuda yang dipimpin olehnya dan mengeluarkan token yang diukir dengan panlong. Dia cukup akrab dengan token ini, seperti identitas token Giok Qiang, seperti Hao Wu Hao Yao dan pendahulunya. Tapi, ras iblis, mengapa ada tanda leluhur lain? Tanda seru. Tanda seru. Dan panlong pada token itu telah diserang oleh energi iblis, dan menjadi kejam dan ganas seperti naga iblis. Pada saat ini, suara Hong Lian terdengar lagi. Tenang, Anda dan saya dapat menekan roga, dan mereka secara alami memiliki cara untuk menginfeksi token klan Anda. Ikuti dulu. Pada saat ini, beberapa pembangkit tenaga Demon Rache telah memimpin di dalamnya. Setelah melihat pusat kekuatan dari berbagai kelompok etnis yang tersisa, mereka akhirnya tidak tahan dengan rasa ingin tahu dan keserakahan, dan perlahan mendekati tirai cahaya. Dalam pandangan mereka, beberapa orang dewasa dari ras tingkat dewa menuai peluang besar, dan bahkan jika mereka menindaklanjuti untuk membagi sisa makanan, itu adalah perjalanan yang bagus. Terutama macan hitam, mereka mengorbankan dewa emas untuk ini. Haruskah beberapa orang dewasa bersimpati? Akibatnya, pembangkit tenaga listrik dari semua ras dipimpin oleh langkah pertama ke tirai cahaya. Namun, rok 1000 kupu-kupu tercanggih ada di ujung klan. Di luar tirai cahaya, hanya keluarga kupu-kupu Mingguang dan siluet ramping, kupu-kupu 1000. Sebelum masuk, melirik pemuda 5 perwira dan bapak-bapak, tampak bersimpati dengan penyakit itu, dan sedikit sedih. Sayang sekali, warisan dewasa dari True Dragon Rache. Aku khawatir itu akan jatuh ke tangan ajaib. Hai. Dengan vertigo di depannya, Qin Yichan adalah yang terakhir memasuki tirai cahaya. Di hadapannya, berdiri di belakang kekuatan semua kelompok etnis. Dan ruang di tirai tipis ini sepertinya tidak besar. Sekelilingnya dipenuhi pancaran seperti matahari. Di antara mereka, siluet ras iblis jelas sedikit pucat, dan tampaknya paksaan tak terlihat di sekitar mereka membuat mereka sedikit tidak nyaman. Dan kekuatan dari berbagai kelompok etnis juga sedikit berubah. Tanpa alasan, masih ada paksaan di ruang milik mantan penguasa langit dan bumi ini. Hanya Qin Yichan dan Butterfly 1000 yang sama. Namun, meski bersemangat, yang pertama tidak melupakan penyamarannya. Namun, hati Qin Yichan tragis dan tulus. Ini jelas merupakan kesempatan leluhurnya, tetapi dia tetap harus berpura-pura sebagai orang luar. Menahan amarahnya untuk sementara waktu, Qin Yichan mendongak dan menemukan bahwa di ruang angkasa, jalur karakter terkondensasi. Jenderal terakhir Hao Feng, dan saudara perempuannya Lu Wei, memimpin 2 saudara perempuan dari 1000 klan, menjaga di sini, dan mendukung Hao Suang. Untungnya, Qin Yichan melihat di matanya bahwa ada 1000, 1009 di dalam hatinya. Namun, pembangkit tenaga listrik ras iblis yang dipimpin oleh ingatan masih tidak memiliki ingatan di masa depan. Karakternya hancur. HMPH, anjing yang hilang, tapi jiwa almarhum belum bubar. Jangan. Qin Yichan hampir berteriak keras, dan kupu-kupu 1000 di sebelahnya juga tubuh yang menyenangkan bergetar. Kesedihan muncul di mata yang indah. Dan di laut kesadaran, Red Lotus terus mengulangi kata tenang. Setelah tirai astigmatisme, pembangkit tenaga listrik ras iblis menyalakan lampu pompa di tempat lain. Namun, ini tidak masalah. Harta warisan yang ditinggalkan oleh Hao Feng telah mengejutkan keberadaan semua orang, hampir tersedak. Itu, bunga 9 warna? Tanda seru. Bunga 9 warna disembunyikan di sini. Saya melihat sekuntum bunga oranye berkibar perlahan dalam cahaya keemasan, dan kelopaknya suci, memberikan rasa ketenangan dan keindahan yang tak terlukiskan. Muncul di hadapan semua orang, bunga itu ternyata adalah rusa oranye. Kuku rusa dikosongkan dan terbang melewati semua orang. Keindahan yang tidak dapat diceritakan oleh Lu Ying, bahkan jika itu adalah estetika yang berbeda dari pembangkit tenaga listrik dari berbagai kelompok etnis. Saya juga merasa bahwa bayangan rusa ini tampak seperti berada di langit dan mengumpulkan keanggunan 10.000 jiwa. Kesucian yang tidak bisa diceritakan oleh Lu Ying, mata bulatnya sebersih kertas putih. Bayangan rusa berkibar di udara, berlama-lama di samping setiap pembangkit tenaga, dan keagungan yang tak dapat dijelaskan membuat hati kosong, dan bahkan merasakan rasa bersalah di hadapan nafas suci ini. Meskipun Qin Yichan tidak memiliki perasaan seperti itu, dia juga merasa bahwa bayangan rusa itu sangat indah,
seperti tanah murni di lubuk hati manusia. Tetapi ketika bayangan rusa melewatinya, yang pertama jelas merasakan kesedihan dari air mata. Pikiran Qin Yichen tidak bisa tidak muncul dari rumahnya dan dibakar oleh api. Anggota klan berubah menjadi mayat. Namun, suasana duka ini belum sampai ke hati para pembangkit tenaga listrik dari berbagai suku. Namun dengan dingin mendengus dan menghancurkan bayangan rusa. Berpura-pura. Suara Shen Yin berasal dari pembangkit tenaga Demon Rache. Tidak ada belas kasihan dalam ekspresinya, dan beberapa hanya dingin. Bayangan rusa menghilang, dan bunga 9 warna melayang di sana dengan tenang. Banyak pembangkit tenaga listrik kembali sadar, tetapi kesedihan di lubuk hati. Tetapi seperti gema, sulit untuk ditenangkan untuk waktu yang lama, jadi mereka melihat ke arah bunga 9 warna. Semua tampak rumit. Ini mungkin metode menular yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga dewa alam keluarga rusa 9 warna. Tetapi Qin Yichen dapat merasakan kesedihan yang sebenarnya. Selain itu, di sekitar bunga 9 warna, masih banyak obat abadi. Kristal peri juga terlihat di mana-mana menumpuk seperti bukit. Kekayaan ini, sehingga pembangkit tenaga listrik dari semua suku bangsa cepat cemburu lagi. Qin Yichen juga kagum. Pikiran diam-diam dari leluhurnya sendiri memang tidak sebanding dengan ras yang tidak kompeten itu. Namun, pada harta langka yang tak ternilai dan unik ini, ada lapisan halo emas. Dengan pelajaran dari macan hitam, pembangkit tenaga listrik dari semua ras cemburu, tapi tidak ada yang berani bergerak. Selain itu, orang dewasa ras ilahi belum berbicara. Kapan mereka akan mendapatkannya? Pada akhirnya, jalur cahaya pupil tetap berada pada seorang pembunuh yang diselimuti cahaya keemasan. Ketika semua orang melihat si pembunuh, mereka semua menarik napas dingin. Bahkan pembangkit tenaga Demon Rache gemetar dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Qin Yichen masih di dalam dewa, dan dalam benaknya, suara seruan Hong Lian bahkan kehilangan suaranya karena kegembiraan. Ini adalah meriam Dewa Naga. Benar saja, kurasa, ada naga di medan perang ini. Artileri. Artileri naga tidak hancur. Nak, apakah kamu mendengarku? Qin Yichen mendengar ini, seolah disambar petir. Melihat si pembunuh yang diselimuti cahaya keemasan, seperti pilar naga yang menjulang ke langit. Lautan badai muncul di hatiku. Ini adalah mahakarya keluarganya dan Dwarf Rache. Legenda, tidak. Itu adalah pembunuh tak tertandingi yang benar-benar dapat mengancam pembangkit tenaga listrik Gatre Alam.